Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan bersama pidato haul guru tua sekaligus amanat dan doa dari Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat oleh yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Dengan hormat disilahkan. Allahumma sholli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman adaha al-ghafla an afilatil muhnitin wa ja'ala ta'aqubal jadidaini 'ibratun lil mu'tabirin wa salatan wa salaman ala man unzila alaihi wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita telah mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Bupati Banggai beserta jajarannya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Banggai, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, mantan Komda Al-Khairat, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sebelum saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh protokol Al-Khairat di Banggai ini, saya kira umurnya bukan umur pondok pesantren Al-Khairat yang ada di Banggai. Oleh itu tentu Al-Khairat di Banggai ini sudah lebih lama. Dengan masuk Al-Khairat kemari yang dibawa oleh guru tua. Karena guru tua itu ada syair yang dia tulis di Banggai, di depan rumah, di rumah Raja Banggai. Berarti ketika itu Al-Khairat sudah ada. Tentunya mari sama-sama kita kirimkan Fatihah kepada seluruh tokoh-tokoh Al-Khairat pada waktu itu, merupakan penyebab sehingga kita ada hari ini. Oleh itu saya minta kepada Iqmal kemarin, waktu ketemu saya bilang coba gali sejarah Al-Khairat masuk di Banggai. Karena di Sulawesi Utara, di kota Bitung itu saja
sudah 75 tahun Al-Khairat di sana. Masa dibanggai tidak seperti itu? Mungkin lebih lama dari itu. Tentunya ada tokoh-tokoh. Maka sama-sama kita kirimkan kepada mereka semua Fatihah itu, dan kepada guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man wala bisyirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kirimkan kepada mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, haul ini haul untuk pendiri dan seluruh pendiri Al-Khairat yang ada di Kabupaten Banggai ini. Tadi kita telah menyaksikan ada pengukuhan yang namanya Ikmal, sehingga saya lihat juga sambutan dari Komda agak grogi sedikit. Ini saingan datang. Ini orang yang menganggap itu persaingan. Sebenarnya ayat yang dibaca tadi oleh protokol walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Apapun yang ada itu tujuannya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tidak sampai di situ saja sebenarnya ayat ini. Ayat ini mulanya menceritakan bahwa setiap kita itu punya pandangan, punya cara, punya misi dan visi yang berbeda-beda. Silahkan. Kita pun di sini berwarna-warni, baik dari kehidupan sosial kita atau kehidupan politik kita. Ya. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Tapi warna-warni itu jika dipandang semuanya indah, karena taman itu akan indah apabila di dalamnya banyak warna-warni. Kalau Bapak Bupati, saya rasa macam biru. Ada juga yang warna hijau. Yang warna hijau sebenarnya hampir-hampir kurang jelas. Bisa saja dia merah, bisa saja dia kuning. Buah semangka. Buah semangka kan ada merah, luarnya hijau, dalamnya merah. Ada juga dalamnya kuning. Tetapi namanya luarnya sama. Sisa cara dan pemikiran mungkin berbeda-beda. Munculnya Ikmal mungkin itu adalah pelengkap, karena tadi diartikan Ikmal, saya protes begitu artinya, bukan kesempurnaan, ya. Tetapi menyempurnakan satu dengan yang lain, saling menyempurnakan, saling mendukung. Yang kita dukung bukan yang lain, mungkin ada kesan daripada orang tua kita yang dahulu. Ketika kita berkhidmat di Al-Khairat, ketika itu kita melanjutkan amal jariah yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Amal jariah yang mereka dapat itu bukan cuma sedekah, tetapi amal jariah yang orang dapat itu 3 sekali. Apa dia? Pertama, doa dari anaknya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Walaupun mereka tidak mengajar, tetapi mereka memberikan tempat untuk orang mengajar sama dengan mereka mengajar. Artinya ketika berbakti di sini, kalau Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu meninggal, seluruh amalnya akan putus melainkan 3. Dan yang 3 itu bukan amal orang lain.
Apa itu amal orang lain? Pertama, anaknya jelas. Dalam Al-Quran kita disuruh doa kita punya orang tua. Tetapi itu dari segi nasab biologis. Juga kita punya nasab selain nasab biologis. Kita ada nasab keilmuan. Dan itu juga dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu juga adalah orang tua. Jadi jangan anggap ketika kita memberi sesuatu di suatu tempat hanya yang kita dapat adalah sedekah itu saja. Tetapi ketahuilah, jika yang kita sedekahkan itu adalah lembaga-lembaga pendidikan, maka kita mendapatkan 3 darinya. Di antara itu adalah sedekah, di antaranya juga adalah ilmu pengetahuan yuntafa'u bihi. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat akan didapati oleh mereka semua. Artinya berapa banyak yang sudah disebutkan tadi, ribuan hasil keringat jeripayah mereka yang dahulu sudah melahirkan ribuan santri, ribuan pelajar. Berapa banyakkah pahala yang mereka terima? Kalau yang kita harapkan Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kalau yang kita harapkan manusia 10.000%, 1.000.000%, miliaran persen, pasti orang kecewa. Tetapi jika yang kita harapkan adalah Allah, tidak mungkin akan kita kecewa. Para hadirin hadirat sekalian, Iqmal tadi luar biasa. Mudah-mudahan tidak seperti makan rica. Minta maaf, kalau makan rica itu tidak lama pedis. Artinya apa yang kita katakan itu sudah terlepas, sudah tidak mungkin kita tarik kembali. Pertama, ditanya bersedia, semua menjawab bersedia. Kita program pemerintah baca Quran. Mari kita lihat dalam Quran. Ketika kita bersedia, Al-Quran bilang apa? Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang dilafazkan, baik lafaz itu kata-kata yang mungkin tidak ada makna dari segi perkataan itu, tetapi punya maksud dalam hati, ada raqibun atid yang mencatat. Sekretaris yang paling setia yang ada sama kita, raqib dan atid, semua sudah dicatatkan, sudah didaftarkan menjadi pekerja. File baru dibuka, kewajiban baru dibuka. Kalau tidak, saya mau panggil pengurus Iqmal ini, Bob. Kenapa Bob? Tadi lupa ada lagunya Bob Totopoli. Lain di bibir, tahu semua. Itu orang mau ganti itu nama Bob. Itu lagu panjang sedikit. Tapi hasil kalau bahasanya Bob itu panjang begitu. Tetapi kalau bahasa agama singkat saja, munafik. Ya, memang sama-sama kita menyanyi. Boleh? Hafal? Sedangkan Ustadz hafal, apalagi yang hadir di sini. Ini kata-kata yang diungkapkan dulu. Ya, memang lidah tak terbatas. Luar biasa itu kata-kata tadi. Tiada batasnya itu kata-kata. Tetapi takutnya sesudah itu terbatas kata-kata, terus tinggi gunung. Nah, ini yang bahaya. Sesudahnya lain di bibir. Jadi kalau ada yang begitu, ganti dia nama. Bob. Saya mau tanya dulu, boleh dipanggil Bob, Ustaz? Ketua gereja. Tetapi kalau guru tua mengatakan dalam ada dia punya syair dalam nasyid ini, wa kathratil a'mal wa qillatil kalam falu tartaqi
di madrasatina, kata Habib terus, banyak berbuat, sedikit bicara, banyak berbuat. Karena banyak bicara ini banyak dosa. Tetapi kalau kita berbuat, insya Allah yang kita akan dapati adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun Habib Idrus di Kota Palu. Pengurus besar ada nanti tahun 50-an. Lembaga namanya PB Al Khairat itu lahir nanti tahun 50-an. Berarti dari tahun 30 itu dia berseorangan dengan murid-murid. Belum ada satu lembaga yang mendukung perjuangan, tapi dia dan murid-murid. Oleh itu dia katakan bihali wa mali wal yara'i wa bil fami. Dengan keadaan, dengan kesahajaanku, dengan harta, dengan pena dan ungkapan, dia keliling. Bahkan mungkin ada tempat yang sampai saat ini yang sudah diinjak olehnya kita belum sampai. Oleh itu di Al Khairat ini tidak ada orang yang berjasa. Yang ada adalah orang yang membalas jasa. Kalau kita hari ini merasakan capek, susah, ketahuilah kesusahan dan kecapean yang kita rasakan hari ini jika dilihat oleh orang-orang dahulu, dia katakan kepada kita, nikmatnya engkau. Tetapi kita dengar saja sejarah. Sekarang ada gerobak, tapi suatu hari itu gerobak besi di Penang. Dulu gerobak besi, kurang itu yang gerobak yang pakai ban. Gerobak dan perahu, darat dan laut. Hari ini orang Filipina tidak mau apa? Avanza, mau Innova. Dulu mau pilih apa? Dua macam itu. Kalau bukan gerobak, perahu. Kalau bukan itu lagi ada satu, jalan kaki. Tahun 70 saya pernah ikut Habib Sagaf itu ke namanya Lima. Itu ke sana kalau bukan jalan kaki naik kuda. Namanya di sana bilang kuda patek. Satu cuma jalan itu setah. Sampai tujuan kaki penuh lintah. Itu Al Khairat ada di situ. Itu kita bilang so capek sekali. Artinya tahun 70-an, bagaimana tahun 30-an. Berarti apa yang ada pada kita? Kita tidak ada apa? Tidak apa? Dalam keadaan kesenangan kita mengeluh. Bagaimana kalau kita dalam kesusahan? Dulu tiada, sekarang orang mengeluh luar biasa cara mengeluh. Kalau dulu mau mengeluh gimana? Dia mengeluh dalam hatinya atau sama keluarga. Sekarang kalau tidak bisa sama hati, tidak bisa sama keluarga, mengeluh dong di Facebook. Tidak tahu dia bahas apa, terakhir galau. Memberitahukan kepada orang kegalauannya, melaporkan kepada manusia kesusahannya, sedangkan ada Rabbul Alamin. Kita sudah banyak melepaskan diri kita dari Allah, sehingga hati kita kosong, tidak punya ketenangan. Kenikmatan dunia belum tentu bisa memberikan kita bahagia. Habib Sagaf biasa kasih contoh. Dia kasih contoh Marilyn Monroe. Siapa yang pernah tahu Marilyn Monroe? Semua tak?
generasi-generasi yang lama kasih tahu